lagi bersama kita di acara Awesome Podcast. Kali ini kita kedatangan salah satu diva sekolah kita, yaitu Amanda Kay Sutrisno. Tara. Gak Gak apa-apa ya, lanjut aja ya. Kita ini dia. Ini dia Amanda. Kay. Halo semuanya. Aduh ibu, gimana kabarnya ibu? Iya, ini gimana nih? Baik-baik saja, alhamdulillah. Boleh perkenalan dulu? Yuk, udah kenal sih ya kita. Ya udah kenal. Enggak ada udah kenal sih. Ya udah perkenalan dulu aja. Perkenalkan, nama saya Amanda Kay Sutrisno dari kelas 8H. Saya sebagai Ketua Umum OSIS angkatan 64. Ibu OSIS. Ibu kepal sih deh. Iya. Kan hari ini kedatangan ibu ketua OSIS kita ya. Kita mah tuh naon ya? Apa sih menurut ibu tuh jabatan ketua OSIS ini? Iya. Menurut Manda pribadi sih ya, ketua OSIS itu berarti pemimpin. Maksudnya pemimpin itu yang bisa tanggung jawab pada organisasinya dan bisa menghargai anggota-anggotanya. Oke, boleh ceritain awal mula perjalanan jadi ketua OSIS ini? Dulu sih Manda gak terlalu niat jadi ketua OSIS ya. Kalau misalnya kepilih, ya kepilih, alhamdulillah. Kalau misalnya nggak kepilih, ya gak apa-apa. Tapi ada motivasi dari ayah, mama, dan kakak-kakak untuk menjadi ketua OSIS, dan emang harus jadi ketua OSIS. Karena menurut Manda, bukannya sombong ya, Manda itu bisa bisa mengajak teman-teman semuanya buat merubah keadaan, karena Manda merasa keadaan zaman sekarang itu kurang bermoral lah, misalnya dari penggunaan internet yang disalahgunakan dan macam-macam gitu. Kan Manda tuh kalau biasa kakaknya ketua juga ya? Iya. Ya coba ceritain itu, bangga gak sih jadi adiknya ketua dulu? Bangga banget, apalagi dua-duanya kan pernah jadi ketua OSIS di Spensa. Tapi jujur Manda juga punya beban gitu, karena dulu kan dua-duanya jadi ketua OSIS yang hebat juga, dan otomatis Manda juga harus ngikutin jejak mereka kan. Dan itu yang membuat Manda agak terbebani, tapi insya Allah Manda bisa menjalankannya dengan lancar. Keren banget ya. Waktu awal-awal jadi ketua tuh gimana sih perasaannya gitu? Iya, jujur Manda bingung harus harus mulai dari mana, dan kakak-kakak juga kan masih sibuk, jadi Manda kurang bisa dapat bantuan gitu. Dan alhamdulillah Manda bisa memulainya dengan baik karena bantuan dari kakak kelas, alumni, dari Kak Shefa juga, dari Kak Ayunda. Halo Kak Shefa. Halo Kak Ayunda. Alhamdulillah, dan sekarang juga dapat bantuan dari kakak-kakak, dari kakak Amanda untuk bisa gimana sih caranya menjadi ketua OSIS, pemimpin ya, yang baik, yang amanah tentunya teman-teman, seperti pas kita. Amin. Motivasinya jadi ketua itu apa sih? Pertama dari orang tua. Pertama dari orang tua, motivasinya dapat dari orang tua. Oke, jadi ketua OSIS aja karena kamu ayah yakin, mama juga yakin bahwa kamu itu pantas jadi ketua OSIS gitu. Jadi berawal dari situ ya, berawal dari orang tua sih. Terus kata-kata yang dari mama atau ayah gitu yang inget sampai sekarang ya, mengenai ketua OSIS ya. Ya itu aja pasti bagaimanapun keadaannya, mau kamu jadi ketua OSIS atau enggak, ayah dan mama tetap bangga punya kamu. Apalagi kalau misalnya kamu jadi ketua OSIS, kita akan selalu bantu dan akan selalu mendoakan kamu dari sholat kita. Terharu sih pas waktu SD dengar itu, jadi Manda juga punya motivasi untuk menjadi ketua OSIS. Ya, kayak dorongan banget gitu dari keluarga ya, pastinya dari keluarga. Di masa pandemi ini pasti sulit kan untuk menjalankan tugas-tugas dan program-program. Banyak yang tertunda kan. Iya, banyak yang tertunda dan banyak yang harus dilaksanakan meskipun keadaan kayak gini. Nah, gimana sih cara kamu nanganin tugas-tugas kamu di masa pandemi ini? Gimana pun tugas harus tetap dijalanin ya, dan satu-satunya jalan ya lewat internet, lewat dari HP.
ya begitulah. Jadi sosmed kita Sosmed paling ya, utama kita ya. diaktifkan lagi seperti YouTube sekarang. Dan Awesome IG Awesome sih mungkin belum terlalu aktif, mungkin lain kali akan kita aktifkan lagi ya. Gitu aja sih lewat internet ya. lewat internet pokoknya. Pusing nggak sih? Ya. Pusing nggak itu pusing nggak lewat Pusing internet sih, terus? jujur pusing karena Tapi kita kesimpulannya jadi lebih pintar IT gak sih? iya, Iya. itu dia. Dulu pas Manda jadi ketua baru dilantik menjadi ketua OSIS, Manda bingung gimana sih cara mulainya lewat sosmed, Virtual, lewat gitu. Virtual. Dan Manda ya bisa belajar lagi gitu tentang IT, gimana sih Jadi ada kelebihan dan kekurangan juga gitu kan sih. ya. Kekurangannya ya kurang kurang Flat. ya kurang Kasih. kurang Kurang apa? aduh kayak kurang ada rasa minat. Rasa nyaman. Iya, rasa nyaman gitu. Enakan langsung gitu Iya, ya. pasti Ketemu lebih enak langsung lebih ya. enak langsung, bisa ngobrol langsung, Diskusinya bisa juga diskusi enak langsung, pasti ya. gitu. Apa sih yang sekarang lagi program? Iya, lagi sibuk di program apa nih? Ini dia. Ini sih. Jangan bosen-bosen nontonin kita Iya, ya iya. kawan-kawan. Bakal kangen pasti ngelihat kalian berdua. Iya tuh jelas. Malu. Malu. Kan program OSIS sekarang lagi berjalan outbound ya. Nanti ada program yang lainnya nggak selain Ada itu? dong pasti. Ada. Lebih menarik gak nih? Tentu. Lebih menarik pasti, lebih menarik. Jadi harus tetap nonton ya. Harus Tetap pantengin ikutin YouTube Awesome OSIS Spensa, ya. pasti harus itu. Karena ya itu. Kita pasti memberikan yang terbaik. Ya Jadi betul untuk warga-warga dispensa. iya betul. Tadi kan kita udah beres nanya-nanya tentang ketos nih ya. Ya tentang sebentar ketos program, jabatan. iya, jabatan. Pokoknya ini sekolah. Kita keluar dari sekolah, keluar dari pengalaman Manda sendiri dari kecil gitu. Ada nggak sih salah satu hal yang kamu lakukan di masa kecil yang berpengaruh sampai sekarang? Nah, iya. Apa ya? Dulu pas SD ya, mungkin gak terlalu kecil-kecil amat lah. Iya. Ya, kelas 4 SD waktu itu pernah jadi Manda juga gak nyangka waktu itu Manda kan pindah sekolah dari sekolah sini ke sekolah itu lah Iya. ya, ke sekolah Dari A ke B ya. Iya. SD. Waktu itu tuh Manda pindah sekolah itu saat kelas 3 SD, apalagi itu semester 2. Iya. Nah, kelas 4 itu kan jaraknya nggak terlalu jauh sama saat Manda pindah kan. Oh iya. Jadi Manda juga belum terlalu Menyesuaikan. ya, belum Bisa bisa menyesuaikan lingkungannya, dengan kan, lingkungannya. Lingkungan baru. Masih bingung ini itunya, dan apalagi keadaannya itu di sekolah dulu sama sekarang itu beda. Beda, iya. Kelas 4 itu Manda masih kayak awam gitu untuk di sekolah Oh, iya. SD Manda itu. Nah, tiba-tiba nggak tahu kenapa teman-teman itu pada percaya ke Manda untuk Oh, iya. menjadi ketua murid KM. Oh. Manda juga kaget, kok bisa mereka pilih Langsung Manda. percaya Iya, Manda jadi gitu ya. mulai saat itu Manda mulai percaya diri untuk ini nih berarti dipercaya bisa dipercaya, iya gitu. Insya Allah Jadi lah. awalnya percaya diri itu salah satunya dari itu Iya, ya, salah satunya dari tiba-tiba dipilih Tiba-tiba dan dipercaya iya, untuk Manda kan percaya. nggak ngapa-ngapain. Manda itu masih belajar di lingkungan sekitar Manda. Tiba-tiba dijadiin KM kan Manda juga kaget sekaligus bangga juga sebagai Amanda gitu. Tiba-tiba ya itulah. Itu berawal dari situ Manda mulai percaya diri untuk menjadi pemimpin. Wah, keren banget ya. Tentang pribadinya. Manda punya doi gak? Ya kan kita sudah popularitas ya teman-teman. Pada kepo pasti remaja kan itu ketos pasti. kita apa sih gitu Pasti ada gebetannya. gebetan gitu ya doi gitu. Ada nggak? Nggak ada sih. Yakin? Nggak ada, sumpah. Pasti suka-sukaan ada gak sih? Kalau suka ada kan? Kalau misalnya kagum ada, kalau kagum Kagum. ada, kalau misalnya suka perasaan nggak ada sih. Nggak. Sejauh Jadi, ini. gak akan pacaran dulu gitu? Nggak kan. Oh masa? Janji aku ini, sumpah. Janji? Oh siap, sudah Kita akan dibuktikan. pegang janji Manda ya. Kita jadi saksi. Nanti kalau Perjanjian pacaran Manda. kita tumpengan guys. Oke, siap. Oke siap, ditunggu ya bu. Iya. Kita masuk ke pertemanan nih. Ada nggak sih temen yang nemenin kamu dari
nol banget gitu sampai sekarang. Ada sih, ada. Mau bilang apa ke Buat Ya. buat temennya? Banyak sih, banyak banget dari TK waktu itu. Ya, banyak, pokoknya banyak banget teman-teman yang kenal setidaknya mah kenal gitu sama Manda dari TK sampai sekarang. Ya, pesan Manda buat mereka, buat kalian. Terima kasih udah kenal sama Manda dari dulu. Manda bangga banget kenal sama kalian. Semoga kalian tetap sukses, tetap harus harus tetap baik. Karena kalian juga udah baik ke Manda, kalian juga harus baik juga ke orang lain. Iya. Pokoknya mah harus baik. Karena dimulai yang baik, nanti datangin juga yang terbaik. Iya, Betul. dia. Ada gak sih temen yang toksik gitu gak sih? Aduh, ada Aduh. itu mah. Nah ini sekarang pesan-pesan untuk temen yang toksiknya. Gimana Manda nggak terlalu mikirin juga toksik atau enggaknya, cuman nggak tahu kalau misalnya dia ke orang lain kan gimana, perasaan orang lain gimana. Pesan Manda buat kamu ya, buat kalian yang toksik, kurangin aja, kurangin dikit-dikit, kurangin. Karena bisa kan ya, ya, karena bisa. kan yang berperasaan bukan kalian doang, semua orang juga punya perasaan, walaupun perasaannya itu gak dilihatin ke orang lain kan. Siapa tahu di lubuk hatinya mah tersakiti karena mungkin secuil ketoksikan kalian itu. Iya, karena omongan itu bisa Jadi jadi walaupun berpengaruh bercanda buat gitu kan kita. ya, walaupun dia niatnya bercanda kan kitanya juga Nggak tahu tahu kayak kan, gimana iya perasaan kitanya kita. juga Tahu kita gimana. kan belum tentu nganggap itu bercanda, kita cuma ketawa-ketawa hahaha. Padahal kan kita sakit hati gitu. mulutmu harimaumu. Benar sekali. Nyambung ya? Nyambung. Tadi pesan-pesan buat orang toksiknya ya. Nah menurut Manda orang toksik itu gimana sih? Banyak sih, banyak halnya ya. Banyak motifnya ya? Ya, banyak motifnya. Ada dari perilaku, ada dari perkataan. Dan menurut Manda pribadi yang lebih menyakitkan itu dari perkataan. Perkataan Ya, ya. yang awalnya meremehkan kita, apalagi kan perempuan mah sekuat apapun juga kan bisa Hatinya rapuh. Iya, langsung rapuh kalau misalnya direndahkan, diremehkan seperti itu. Iya, jadi teman-teman intinya kalian tuh hanya butuh komunikasi yang baik. Ya saling terbuka gitu ya. Tapi terbukanya dengan hal baik ya. Iya, dengan hal baik. juga ya, jangan hal yang Pokoknya tidak harus saling mengerti perasaan sih ya. Gitu. Jadi ya sebenarnya teman toksik itu berpengaruh banget ya ke Iya, kita, gimana mau juga. itu dari perkataan, perbuatan dan segala halnya yang bisa dibilang itu gitu Iya, tuh itu dia. bener-bener bisa merubah hidup kita apalagi gitu. seorang itu punya ketoksikan dua-duanya gitu, perbuatan dan perkataan udah itu mah. Wah, udah kasihan Combo, ya, combo. Ya, kasihan juga. Itu. Nah di hidup Manda Ya pasti pasti ada yang yang suka dan nggak suka. Rasanya si Manda mah Ih, nggak Manda suka gitu, jadi Manda mah ketos gitu. Apa sih tanggapan Manda yang Ke orang itu gitu. Si dia. Bukan, maksud gue tuh ini. Jadi kayak perasaannya bakal down gak gitu Oh. pas setelah dikata-katain. Jujur sejauh ini semenjak Manda dilantik menjadi ketua OSIS, Manda belum pernah dengar karena mungkin masih zaman-zamannya pandemi ya, Iya, masih zaman-zamannya pandemi. Jadi Manda masih ngerasa adem ayem aja lah, belum ada yang ngatain Manda. Mungkin nanti kalau misalnya di sekolah lah, misalnya Iya, nggak tahu juga kan, mungkin si dianya kelepasan kalau misalnya dia gak suka ke Manda. Tapi kalau misalnya ada yang ngatain Manda seperti itu, Manda tetap mempertahankan perasaan Manda bahwa Manda itu tetap bangga gitu sebagai diri sendiri. Karena bagaimanapun juga Manda sudah berhasil menjadi ketua OSIS, sementara dia enggak. Iya. Gitu. Manda ngerasa Manda lebih hebat, lebih baik daripada dia yang cuma ngatain doang tanpa bertindak apa-apa itu dia. Wah, tepuk tangan. Manda pokoknya harus Di bangga. belakang juga tepuk tangan dong. Ada berkata. Di ruangan ini tuh sebenarnya rame. Iya, Cuma banyak pada di icon. belakang, Iya. pada ngetawain, Ada pada ngeganggu ya. Cuman kitanya untung tahan gitu. Ya, enggak sih. Enggak sih, enggak tahan juga sih sebenarnya jadi ya. Udah. Beda kan sebentar lagi kelas 9 ya, dan pasti udah ada persiapan Planning lah ya. rencana-rencana. Nah udah kelas 9 kan SMA nih ya,
SMA masih agak jauh ya. Iya, masih agak jauh. Tapi udah ada persiapan belum? Udah sih, untuk gimana-gimananya mah udah. Jadi udah disiapin dari sekarang ya, biar nanti maksimal. Iya, gitu. biar nanti tinggal Wah. ngejalanin aja gitu, harus gimana-gimananya gitu. Keren. Mau di nanti kelas SMA. Nanti SMA tuh mau jadi ketua OSIS PS juga atau- sih. Enggak sih, masuk OSIS pun enggak kayaknya. Oh, Soalnya mungkin mau fokus ke ya mau sekolah fokus dulu ya. belajar aja kayaknya gitu. Terus nanti mau jurusan apa? Mau jadi jurusan arsitektur sih. Berarti ITB. IPS. Enggak, IPS. IPA dong. IPA. Oh IPA, oke. Soalnya matematika kan ada. Oh, iya, iya, iya. Ih, matematika liur. Iya, Oh, bisa liar. matematika? Enggak terlalu sih, cuma Oke. kan nanti bakal belajar dia. Iya sih benar juga. Buat teman-teman yang lagi ujian semangat terus ya, lagi puasa juga semangat, tong lulus lihat. Aku nggak tahu lulus lihat tuh apa. Lulus lihat tuh kayak gitulah. Oke. Bener kan? Bentar lagi ke kelas 9 ya. Ada nggak sih apa ya, pesan-pesan gitu buat adik kelas? Adik kelas Oke. kita yang paling cantik, ganteng. Pesan untuk kalian adik-adik kelas, jangan patah semangat untuk tetap belajar, harus tetap belajar pokoknya. Walaupun virtual gitu. Iya, walaupun virtual, harus tetap apa ya, jangan pesimis gitu. Dan kalau misalnya nih untuk adik kelas yang kena labrakan dari dari kakak kelas, ya jangan apa ya, jangan Jangan terlalu dibawa ke dipikirkan hati, jangan karena dipikirin. ya karena kalian, Manda juga yakin pasti kalian juga tahu lah mana yang labrakannya yang baik, mana yang buruk. Dan untuk kakak kelasnya ini, nah kalian juga kan bakal jadi kakak kelas yang paling tua kan. Pesan Manda pribadi untuk kakak kelas, mau kelas 8 mau kelas 9, kelas 7 juga yang ke adik kelas SD-nya, jangan terlalu jangan terlalu menilai adik kelas gitu. Jangan terlalu mikirin adik kelas karena mereka juga punya kehidupannya sendiri. Kita tugasnya itu hanya untuk membimbing aja, membimbing adik-adik kita untuk mengerti apa itu yang baik dan mana yang buruk. Jangan sampai adik kelasnya gak salah apa-apa, gak ngertiin hidup kita, si kakak kelasnya malah ngelabrak langsung, kamu gini kan itu juga si adik kelasnya juga merasa merasa gak nyaman nanti pas di sekolahnya, merasa down nanti. Karena Manda juga waktu itu pernah dapat sih, walaupun bukan di sekolah, ada pokoknya dilabrak gitu, kena bully pokoknya. Dan Manda gak mau adik-adik Manda juga ngerasain gitu. Pokoknya kan kakak kelas juga pernah jadi adik kelas kan, tahu rasanya lah gimana rasanya. Makanya agar kebiasaan buruk itu tidak berlanjut sampai nanti, tolonglah dikit-dikit mah dikurangi labrakannya, dikit-dikit, jangan nyindir asal-asal nyindir kan. Mungkin adik kelas itu juga punya masalah pribadi juga yang kita gak tahu ya pokoknya. Jadi sebenarnya ngelabrak dan ngata-ngatain orang tuh gak bagus Gak banget bagus ya. banget. Karena terutama gini nih, Karena mental orang tuh beda-beda dan kita kan tahu masalah apa yang lagi dia hadapi. Jadi takutnya kita malah nambah-nambah dan dia ya down, merasa dirinya beda, merasa dirinya bener-bener salah gitu. Mau adik kelas kita itu baik atau seburuk apapun, tetap kita harus rangkul. Harus tetap rangkul kakak kelas kan, itulah. Jangan nyindir, jangan labrak. Jujur Manda gak suka sama kakak kelas yang seperti itu, apalagi yang pentingin senioritas. iya yang gitu. Bahkan teman terdekat Manda pun yang nyindir kayak gitu, Manda juga tetap kayak harus harus tegas gitu. Iya. Karena Manda juga sebagai ketua OSIS kan harus mencontohkan yang baik juga. Oke. Itu dia pesan dari Manda. Gak kerasa udah hararaus ya. Iya. Udah lama ini teh ngobrol-ngobrol teh. Haus ya. Satu lagi. Apa kesan dan kesannya menjadi ketua OSIS? Bukan ketua OSIS ya, tapi Manda ingin
memberi sedikit pesan pada pemimpin-pemimpin aja. Oke, Pemimpin-pemimpin siap. yang masih belajar tentang apa itu kepemimpinan. Pesan Manda pribadi harus tetap belajar walaupun kalian sudah menjadi yang paling baik dari yang terbaik, kalian harus tetap belajar, harus tetap mengasah karena kan ilmu itu ilmu itu kan gak ada batasannya. Benar banget. Kita harus tetap menggali, apalagi kalian sebagai pemimpin, ketua dari sebuah organisasi, kalian harus tetap mencontohkan yang baik kepada anggota-anggotanya atau kepada pengikut-pengikutnya. Ya, segitu aja. Ih, keren banget ya guys, ibu ketua kita kali ini. Tepuk tangan dong. Ayo dong. Oke, teman-teman, cukup kali ya untuk episode kali ini. Dadah dulu Ibu. Makasih ya Manda. Terima kasih sudah memberikan semangat, motivasi dan bercerita-cerita sama kita. Seru banget ya teman-teman, kita udah cerita-cerita bareng dan ngobrol-ngobrol bareng sama Ibu ketua kita. Jadi kita lebih kenal Ibu ketua kita lah Lebih ya, kayak dalam gimana kayak gitu. gimana. Ih, banyak banget motivasi. yang diberikan sama ibu ketua kita. Jadi ya semoga Terus semangat. termotivasi ya. Episode Open kita di minggu depan. Oh iya, kalian request dong siapa gitu Iya. yang harus kita undang ya. Itu yang seru menurut kalian. Siapa aja bebas boleh. Ya. Oke. Bye bye.